Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Eva. Di sini Ibu mengajar akuntansi perpajakan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan keempat, pada siang hari ini, saya minta Den Ani untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran ini, maka baiknya kita berdoa. Mulai. Cukup. Nah, kemarin kan kita sudah membahas mengenai PPh pasal 21. Nah, sekarang Ibu mau mengulang lagi, mau mengingat kembali PPh pasal 21 itu kalau menurut Denani apa sih? PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Ya. Nah, jadi untuk PPh pasal 21 udah mengerti ya, maksudnya pengertiannya apa dan bagaimana cara mengerjakannya kemarin. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai SPT atau surat pemberitahuan. Nah, di sini SPT sebenarnya adalah singkatan dari surat pemberitahuan, di mana surat ini adalah jenis surat yang digunakan untuk memberitahukan perhitungan pajak mulai dari objek pajak atau bukan objek pajak serta kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini objek pajak sama subjek pajak dibedakan. Nah, kalau menurut Denani, objek pajak sama subjek pajak itu apa sih? Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dan diperoleh wajib pajak pembayaran pajak baik dari dalam maupun luar negeri. Subjek pajak adalah perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Contohnya ya nggak Bu? Oh iya, boleh Seperti disebutin? subjek pajak PPh badan luar negeri, subjek pajak penghasilan warisan, dan subjek pajak penghasilan badan usaha tetap. Kalau objek pajak tadi, contohnya apa? Bisa disebutkan? Contohnya hadiah pekerjaan, undian maupun kegiatan sejenisnya, surplus Bank Indonesia, penghasilan yang diperoleh dari transaksi saham dan juga efek yang lain pada bursa efek, penghasilan dan juga pengalihan harta dalam bentuk tanah dan juga bangunan, royalti, sewa dan juga pendapatan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset, premi asuransi, dan dividen. Nah, itu tadi adalah subjek atau objek pajak, maksudnya penjelasan dari objek atau subjek pajak. Nah, di sini subjek pajak ini ada dibagi menjadi beberapa golongan ya kalau nggak salah ya. Kayak misalnya ya 3 golongan, yaitu subjek pajak PPh badan luar negeri, yaitu merupakan subjek pajak penghasilan badan luar negeri yang tidak berkedudukan atau didirikan di Indonesia tetapi menjalankan aktivitasnya dari dan memperoleh penghasilan di Indonesia. Nah, itu biasanya contohnya itu kayak badan yang menjadi subjek pajak penghasilan luar negeri itu misalnya ya perusahaan A, perusahaan A dari Singapura yang tidak memiliki kantor di Indonesia. Nah, tetapi perusahaan tersebut memiliki karyawan yang secara berkala datang ke Indonesia untuk berjualan dan mendapatkan penghasilan di Indonesia. Nah, itu subjek PPh badan luar negeri. Nah, selanjutnya yaitu adalah subjek pajak penghasilan warisan. Nah, subjek pajak penghasilan warisan ini salah satu contohnya yaitu warisan berupa seperti kayak tanah, gedung, ruko, kantor, gudang, dan lain-lain gitu. Itu biasanya yang mendapat pajak penghasilan warisan. Nah, selanjutnya yaitu ada subjek pajak penghasilan badan usaha tetap. Nah, itu termasuk cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, maupun dan sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan dari SPT atau
surat pemberitahuan pajak. Nah, sampai di sini Nenek ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mau saya tanyakan, Bu. Iya. Untuk objek pajak yang contohnya, tolong dijelasin tentang surplus Bank Indonesia dan sama dividen. Nah, kita lanjut. Nah, tadi kan ada penjelasan contoh dari objek pajak. Salah satunya yaitu ada surplus Bank Indonesia. Nah, tadi Denani menanyakan surplus Bank Indonesia itu apa ya? Iya. Nah, surplus Bank Indonesia itu selisih antara penerimaan dan pengeluaran BI atau Bank Indonesia. Nah, itu yang dimaksud dengan surplus Bank Indonesia. Tadi yang kedua apa? Dividen. Nah, dividen itu adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Nah, udah jelas? Sampun. Kalau sudah jelas, Ibu akan memberikan soal. Gimana nanti Denani mengerjakan soal untuk pembuatan SPT. Nah, ini soalnya, ini kertasnya. Untuk kesimpulan pada pertemuan keempat ini mengenai surat pemberitahuan atau SPT. Nah, itu di mana SPT tadi apa yang sudah Ibu jelasin itu merupakan surat pemberitahuan ya, Dirani. Nah, surat pemberitahuan yang digunakan untuk memberitahukan perhitungan pajak mulai dari objek pajak atau yang bukan objek pajak. Nah, biasanya objek pajak ini pasangannya yaitu adalah subjek pajak. Nah, subjek pajak tadi Ibu juga sudah jelasin itu merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Seperti tadi ada subjek pajak PPh Badan Luar Negeri, terus ada subjek pajak penghasilan warisan, terus ada subjek pajak penghasilan badan usaha tetap. Nah, itu kesimpulan dari materi SPT atau surat pemberitahuan pada siang hari ini. Nah, untuk itu apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu tutup. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.